بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged kempal ing dalu menika di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Ini terus terang saya pakai ini baru pertama kali, Pak. Risih. Ngapunten. Biasanya pakai mic. Nikmat iman dan yang mengumpulkan kita di sini adalah keimanan. Kula panjenengan sedaya kalau dirunut-runut mungkin memiliki terah masing-masing. Kenapa kok mau kumpul di sini pas azan gitu? Apa yang menyebabkan kita kumpul di sini bareng tadi? Rukuk bareng, sujud bareng, apa? Iman. Kita beriman kepada Allah, satu akidah, satu keyakinan, ya statusnya sebagai sesama muslim mukmin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa meniti di atas sunnahnya hingga akhir hayat. Para jamaah ingkang kawula hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai ya, saya ingin cerita sedikit. Ada seseorang, dia memiliki kelebihan harta. Kemudian datanglah seseorang ke dia meminta bantuan, dibantu dia. Ketika dibantu, lama difasilitasi, semua dipenuhi kebutuhan kehidupannya selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Ini kisah nyata ya, kisah nyata orang daerah Jawa Tengah. Beliau cerita ke saya. Di tahun kedua sudah dipercaya, bukannya terima kasih, tapi justru berkhianat. Semua amanahnya berupa harta benda dijadikan sebagai bendahara, ternyata dikhianati. Banyak laporan atau keuangan yang tidak dilaporkan dengan sejujurnya dan sebaiknya. Berarti saya mau tanya kepada jamaah sekalian ini yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang berkhianat tadi sudah selama 2 tahun diberi fasilitas, rumah tinggal, makan. Itu berarti orang apa ya disebutnya? Nah, bahasa kita tidak berterima kasih. Berarti dia tidak berterima kasih. Padahal sudah diberi banyak kenikmatan dan bantuan. Dan sebagai mukadimah karena judulnya fikih sholat ya. Sholat itu merupakan tiang agama, salah satu rukun Islam, bahkan yang kedua setelah orang mengaku bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia harus mengerjakan sholat. Dan sholat ini sebenarnya sholat ini sebenarnya seperti gambaran
Walillahil matsalul a'la. Allah Maha tinggi, supaya kita paham kenapa sih harus sholat. Kenapa harus sholat? Pertama kali sebelum kita belajar fikih, kita belajar muqaddimah dulu atau mengetahui muqaddimahnya dulu. Kenapa? Karena ketika orang mau belajar fikih sholat, dia harus mengetahui dulu hakikat sholat dan mengapa harus sholat. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dibahas sebagai muqaddimah? Karena ternyata yang katanya materi rukun Islam, rukun iman itu sudah diketahui anak SD. Rukun Islam ada berapa? 5. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Sholat nomor 2. Tapi ternyata yang katanya ini pelajaran SD, orang dewasa saja susah melaksanakannya. Sebagian ya. Sebagian kaum muslimin ada yang mengaku masih bolong-bolong. Sebagian yang lain mungkin ya agak telat-telat. Sebagian yang lain ada yang setahun 2 kali, seminggu sekali, berbagai macam bentuk perilaku mereka terhadap sholatnya tadi. Padahal bentuk syukur kita sebagai manusia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan, nikmat sehatnya, kita bisa melihat, alhamdulillah di sini semuanya bisa melihat, berbicara, dan bisa melangkah ke sini tanpa ada halangan, tidak mendengar dentuman bom, meriam, atau suara teriakan dan tangisan karena menderita. Itu sebuah kenikmatan, dan cara bersyukurnya kepada Allah itu dengan menggunakan kenikmatan ini untuk ketaatan kepadanya atau beribadah. Dan salah satu ketaatan yang harus kita tunaikan, sholat. Yang kalau dihitung sholat 5 waktu itu berapa menit ya satu waktunya? 2, 3 menit, anggap 5 menit lah. Ini nggak nyampe 5 menit ya, 3 rakaat. Apalagi subuh, kalau bacanya tidak panjang. Anggap 5 menit saja. 5 kali 5 hanya 25 menit. Padahal kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala perharinya 24 jam. Sehingga sangat tidak layak seseorang muslim khususnya ketika dia memiliki begitu banyak nikmat, terutama kesehatan, dan di atas kesehatan adalah nikmat Islam tadi. Entah itu dia dilahirkan sebagai seorang muslim atau dia sudah masuk muslim sebelumnya non muslim. Karena status paling mulia di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah. Jadi kalau ditanya statusmu apa? Status saya mulia, apa? Hamba Allah. Itu sudah mulia. Terus status yang paling rendah apa? Hamba nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsunya, maksiat. Ketika dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat, minum khamr. Dia itu menjadi hamba nafsunya, bukan hamba Allah. Ketika dia mengakui bahwa saya hamba Allah, dia tidak akan melakukan maksiat, bahkan dia akan menahan diri supaya tidak terjerumus dalam maksiat tersebut. Jadi sholat ini salah satu bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah kita terima sekarang, keimanan, kesehatan, itu adalah karunia yang patut disyukuri, dan di antara cara bersyukurnya adalah dengan menunaikan sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait sholat ini, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan betapa pentingnya. Ini akan kami sebutkan beberapa saja. Yang pertama, dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ini semua rata-rata hafal ya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagian ahli tafsir menyebutkan al-fahsya di sini az-zina, wal munkar di sini al-ma'asi.
Al-fahsya, keji itu sebagian ahli tafsir menyebutkan adalah zina, dan al-munkar di sini maksiat. Dan lagi-lagi biasanya ada yang bertanya, ada yang sholat tapi maksiat jalan. Ini beberapa ahli tafsir dan para ulama menyebutkan berarti dia belum taat terhadap sholatnya. Kalau dia taat terhadap sholatnya, maka sholatnya tersebut akan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Dan sebenarnya untuk masalah tadi orang yang sholat tadi, dia rajin sholat, kemudian masih bermaksiat, sebenarnya dilanjutkan saja sholatnya. Jangan sampai tergoda dengan bisikan setan. Oh iya ya, benar juga kata dia. Ya sudah deh, gue sholat aja sekalian. Nah, ini lebih parah lagi. Karena kita tidak tahu namanya hidayah itu akan datang. Akan datang entah itu kapan. Suatu saat akan menghampirinya, entah itu di 1 bulan kemudian, atau 2 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian. Yang penting dia tidak pernah meninggalkan sholat. Di situ sudah mulai mendapatkan cahaya hidayah. Nah, itu berarti efek dari sholatnya dia tersebut. Karena sudah banyak bukti orang dia bekerja di antaranya ya. Yang saya pernah dengar, kalau nggak salah dari Ustadz Dr. Firanda, beliau cerita. Ada orang dia kerja di diskotik bar. Itu kan tempat kemaksiatan ya. Tahu-tahu pegawainya ini ke belakang, karena namanya diskotik mungkin ada yang sholat. Bahkan sholat, itu temennya heran, kerja di tempat maksiat, tapi justru pas waktu isya sholat. Dan dia lakukan terus-menerus. Apa yang terjadi? Gak lama kemudian keluar dari tempat itu dan bertobat. Jadi jangan sampai kita meremehkan atau mencela ya. Wah, dia sholatnya rajin tapi maksiat jalan. Enggak. Jangan sampai kita mencela. Yang ada menasehati dari kemaksiatannya agar berhenti, itu saja. Jangan sampai dikait-kaitkan, karena belum tentu, bisa jadi dia belum mengetahui makna sholat, kenapa harus sholat, apa fungsi sholat, dan lain sebagainya. Dan orang yang masih berat melaksanakan sholat, harusnya dia ditanya. Ini mungkin nanti, ya insya Allah di sini tidak ada ya. Mungkin di luaran sana jauh, kalau ada orang yang malas sholat, tanyakan kepadanya, sholat itu apakah layaknya pajak yang agak memberatkan, sehingga dia terasa berat untuk melakukannya, padahal hanya hitungan menit. Apakah sholat itu seperti pajak yang orang, mungkin hampir setiap orang merasa berat ya, namanya pajak ya. Walaupun 10%, 5% itu makan di restoran atau warung, tahu-tahu tidak sesuai dengan struknya, kan berat. Apakah seberat itu? Apakah dia sebuah pajak? Atau sholat itu sebuah hukuman dari sang penguasa yang sangat diktator, sangat kejam, anarkis, tahu-tahu diberlakukan sebuah peraturan yang memberatkan rakyatnya, ada kerja rodi kalau zaman dulu ya, berat. Apakah sholat seperti itu? Kebijakan seorang penguasa yang diktator dan memberatkan serta menyengsarakan? Ternyata tidak. Sholat itu justru untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah. Lagi-lagi kalau ada orang yang begitu penasaran ya, terutama orang-orang di luar sana, di luar Islam, itu melihat sholat itu kayak olahraga atau senam, sehingga dicek semuanya, dikasih kayak kabel gitu kan, gerakannya diteliti, ternyata orang sholat itu sehat. Kalau ruku itu terapi semuanya dicatat. Oh, ternyata sholat itu sebenarnya bukan beban. Selain dia adalah ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang sudah balik, dia ternyata memiliki efek positif sehat. Tapi ingat, jangan sampai orang sholat niatnya sehat. Niatnya apa? Menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dan kewajiban tersebut berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
firman yang kedua, surah Toha ayat 132. Surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluarga supaya sholat. Ini yang menarik setelahnya. Wastabir 'alaiha. Bersikaplah sabar. Karena ketika misalnya ya, misal, mudah-mudahan di sini tidak ada, suaminya rajin sholat, istrinya malas. Atau sebaliknya, istrinya rajin, suaminya malas. Atau suami istri rajin, anaknya yang agak susah. Ini nanti butuh kesabaran. Walaupun zaman dulu mungkin anak-anak sholat harus dipukul, karena memang sebagian mungkin entah itu mereka hanya mengikuti adat istiadat zaman dulu atau pernah mendengar dalilnya. Tapi yang jelas, ketika orang memerintahkan kerabatnya, kerabat terdekat, keluarga terdekat, istrinya, atau sang istri menyuruh suaminya, atau bapak ibu menyuruh anaknya, atau anak meminta, ya bukan menyuruh ya, anak meminta supaya bapak ibunya mau sholat rajin, terutama 5 waktu, itu memang harus sabar, tidak dengan bentakan, apalagi cacian, dan lain sebagainya, hal-hal yang bisa menyebabkan dia trauma misalnya. Nanti ada beberapa hadis yang kita akan sebutkan insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kedua, ternyata sholat itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu memang sudah sejak zaman dulu. Para nabi-nabi zaman dulu juga sudah sholat. Apa dalilnya? Itu tadi surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang benar-benar mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Ya, berharap juga jangan saya saja nih rajin sholat, ternyata keturunan saya enggak. Nah, di sini berharap saya termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, keturunan saya pun nanti anak, cucu, cicit, cangga dan segala sampai ke bawah tetap mendirikan sholat. Ini nabinya, ini doanya siapa? Seorang nabi. Berarti memang sholat itu sejak zaman dulu. Kenapa tidak? Kisahnya Isra Mi'raj saja, umat terdahulu berapa? 50 waktu dikurangi. Dan sekarang kita 5 waktu, ada yang masih menawar. Sholat ini aja, maghrib isya saja. Secara tidak langsung dia seolah-olah melawar. Padahal 5 waktu itu sudah berapa persen itu turunnya dari 50 waktu. Kebayang kalau 50 beneran, atau 25 lah. 5 waktu ini saja cukup berat, terutama subuh. Ya. Asar, subuh, asar, isya. Itu cukup kelihatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya nasihatnya Luqman Al-Hakim yang bijak. Hakim itu julukan. Al-Hakim artinya yang bijak. Nasihatnya dia diantaranya apa? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Surah Luqman ayat 17. Wahai putraku, dirikanlah sholat. Nah, ini pesannya orang tua itu kepada anaknya apa? Ojo lali sholat le. Nah, itu misalnya nih, ketika anaknya sudah mulai dewasa, mau kuliah, ngekos nanti misalnya, harusnya nasihat atau pesan yang utama adalah ojo lali sholat. Gitu. Jangan lupa sholatnya, jangan sampai lupa sholatnya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Tapi yang kita garis bawahi tadi, pesan utamanya apa? Memerintahkan putranya supaya mendirikan sholat. Jadi pesan kepada putranya atau putrinya yang pertama kali adalah ketika sudah mulai balik harus sholat. Para jamaah ingkang kula hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata
wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikan atau bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini sebagian ulama mengatakan dalil wajibnya salat jamaah atau dia sangat dianjurkan terutama bagi laki-laki untuk berjamaah ketika melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Dan disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak, wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz zakah, itu sangat banyak sekali. Ini menunjukkan sholat dan zakat itu sangat penting. Nah, kita pembahasan tentang sholat. Dalam syariat kita sebagai kaidah, ketika ada sesuatu perkara yang dia selalu diulang, berarti menunjukkan betapa pentingnya. Ini mungkin bisa di save ya, disimpan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dapat dalil di situ kata-katanya sering diulang dalam satu ayat atau satu hadis atau beberapa riwayat, kok diulang-ulang, itu menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Di antaranya kalau selain sholat apa? Ad-dinun nasihah. Di riwayat lain diulangi berapa? 3 kali. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Jadi ketika ada sebuah perkara, hal yang dia sering diulang dan sering disinggung, di surah ini sudah, di surah berikutnya disinggung lagi, berarti menunjukkan betapa pentingnya dan harus dijaga. Berikutnya dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Targhib, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Jadi pada hari kiamat itu akan dihisab, dihitung, akan diadili. Siapa? Seorang hamba. Apa yang akan dihisab? As-sholatu. Sholatnya dulu. Makanya jangan terkecoh kalau ada orang baik, sholatnya malas. Dia kan dermawan, dia kan suka menolong orang, tapi lihat sholatnya. Oh, sholatnya tidak rajin. Berarti jangan harap dia benar-benar sosok yang baik. Seperti halnya orang kafir, dia sering membantu, terus ada orang butuh pasti dibantu, nggak pernah absen dia. Dia orang kafir, nggak ada manfaatnya. Kalau dalam lingkup orang-orang Muslim sendiri, itu tadi dilihat sholatnya. Makanya ada beberapa tempat kerja itu biasanya ada persyaratan yang laki-laki menunaikan sholat zuhur, asar. Bapak Ibu sekalian pernah dengar Pertamina ya? Perusahaan Pertamina. Perusahaan Pertamina itu punya anak perusahaan namanya El Nusa. Jadi satu masih perusahaan namanya El Nusa. Itu gedungnya tinggi di Jakarta Selatan. Di sana ada peraturan, namanya pemerintahan itu kan yang kerja kan banyak. Maksudnya bukan Muslim saja, non Muslim juga ada. Yang menarik itu ada gedung tinggi El Nusa itu, di sampingnya masjid besar. Peraturan perusahaan 5 menit sebelum azan bagi yang Muslim harus ke masjid. Kebayang ya, perusahaan termasuk BUMN ya, milik negara itu, El Nusa di Cilandak, Jakarta Selatan. Itu silahkan cek, mungkin tapi di Google kayaknya enggak ada. Ini memang waktu itu kami pernah tinggal di situ beberapa hari dan cerita-cerita. Pantas waktu kita di sana belum azan, betul pada berdatangan pakai dasi, pakai sepatu pantopel, pada semuanya. Ini ngapain setiap hari kok? Pasti belum azan mereka. Oh, ternyata ini peraturan perusahaan. Bukan pesantren, bukan sekolah. Ini perusahaan yang orang orientasinya cari duit aja. Tapi ternyata ada salah satu peraturan apa tadi? 5 menit sebelum azan semua karyawan Muslim wajib ke masjid, terutama yang laki-laki. Ini datang ada yang laki-laki, sedikit yang perempuan. Ternyata ini orang yang katanya sibuk dengan dunia saja masih apa tadi? Memperhatikan sholat. Karena mungkin sudah ada kajian masuk di situ bahwa hidup ini bukan hanya bekerja dan bekerja, tapi apa? Utamanya beribadah. Fa idza sholahat,
kalau sholatnya bagus, ini setelah dicek tadi, diadili, dihisap, sholahasairu amalihi, maka semua amalnya akan bagus. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau cari yang mungkin nanti ke depan jangka panjang mau cari mantu atau punya toko cari pegawai, tanyakan sholatnya. Kalau ya, dicek, ini setiap hari sholat nggak zuhur ini, atau masih megang HP, udah azan zuhur, asar, sholat. Pokoknya sholat ini menjadi tolak ukur utama. Para jamaah yang dimulakan Allah, betapa penting sholat ini, sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakaratul maut ini kenapa nih? Mau mati ya. Ketika beliau mau wafat, orang mau meninggal itu kan kondisinya sangat genting dan sakit, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Orang ketika sakarat, biasanya pesannya kalau orang selain Nabi, dunia, nanti sawahnya itu buat si ini, terus sawahnya jangan rebutan. Kalau ini enggak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disebut berkali-kali, as-salata wa ma malakat aimanukum, as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan jagalah hak budak. Kalau zaman dulu kan budak, kalau sekarang pembantu. Mungkin bisa dikonversikan, maksudnya agak dimaknai pembantu, karena tidak jarang juga beberapa majikan zalim kepada pembantu. Sebagian, ya semuanya. Sehingga wasiat Rasul, dan ini wasiat ketika beliau mengalami sakaratul maut, as-salata wa ma malakat aimanukum, diulangi sampai 2 kali dalam riwayat ini. Jagalah salat dan jagalah hak budak. Jagalah salat dan jagalah hak budak. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata para wali, banyak orang tua ya, bapak ibu yang memiliki putra ataupun putri, kewajibannya bukan dirinya saja sholat, tetapi anaknya juga harus diajak untuk sholat. Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Mereka umurnya 7 tahun, disuruh aja, ayo disuruh aja, nanti aja, ayo, kayak gitu aja. Jadi suruh terus. Sebagian pakar atau praktisi pendidikan dihitung. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah ketika umurnya 10 tahun. 7, 8, 9, 10. Jadi jedanya 3 tahun. Ayo sholat, sholat. 3 tahun gitu terus. Jadi nggak ada pukulan atau ayo nanti dihukum, nggak ada. Ayo sholat. Nah kalau sudah 10 tahun kok nggak mau sholat, baru dipukul. Itu pun para ulama menjelaskan dorban ghairu mubarrih atau dorbun ghairu mubarrih. Artinya pukulan yang tidak membekas ya, sekedar ini sajalah, ala kadar saja, supaya agak kaget, terutama laki-laki ya, supaya benar-benar terasa, oh ini berarti sholat penting. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka ketika umur 10 tahun dari tempat tidurnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Dari segala sisi diperhatikan. Pesan seorang ayah kepada siapa? Anaknya. Kemudian sampai detail kapan anak itu sudah mulai disuruh sholat. Oh, umur 7 tahun. 10 tahun ini sudah agak keras lagi nih perintahnya nih. Bukan hanya diperintah disuruh saja, tapi mungkin ada sedikit teguran atau sedikit fisik, sedikit supaya ada shock terapi. Tapi ingat apa tadi perkataan ulama, tidak boleh sampai membekas, sampai lebam atau warnanya abu-abu, enggak. Sekedar pukulan-pukulan, ya insya Allah mudah-mudahan ya kita tidak sampailah memukul anak ketika memerintahkan mereka untuk sholat. Ini begitu lengkapnya syariat Islam, karena kan begini, dalam keluarga itu ada yang anaknya nurut, ada yang sedikit nurut, setengah nurut,
agak tidak nurut atau tidak nurut. Nah, dalam Islam ada solusi bagaimana? Yaitu tadi, kalau sudah 10 tahun ya harus dipukul, tapi ghairu mubarrih, tidak sampai membekas. Para jamaah yang dimulakan Allah, lagi-lagi tentang sholat ini sangat penting. Pernah dengar nggak kisah Rasul SAW pingsan 3 kali di masa-masa beliau mau wafat? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Pingsan 3 kali. Apa yang pertama kali terucap dari lisan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam? As-sallan nas hum yantadirunak, la hum yantadirunak. Apakah orang-orang sudah sholat? Belum, mereka menunggu Anda. Ini diriwayatkan katanya sholat Isya. Pingsan lagi, baru ma Allah langsung pingsan lagi. Kebayang ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisinya sedang sakit menjelang kematian beliau, memaksakan untuk sholat. Ini menjelang kematian beliau. Kita kadang pilek dikit aja, aduh, rotok, ngeluh, kosek, ngumah wae sholatnya kan gitu. Ini beliau menjelang kematian. Fi maradi mautihi. Itu sudah mulai terasa, beberapa ulama mengatakan bekas atau pengaruh dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi itu. Terasa baru di akhir-akhir hayat beliau, memang sudah ditakdirkan. Tapi yang jelas manusia paling sehat di muka bumi ini Rasul SAW. Kenapa bisa sakit? Di antara para ulama menjelaskan itu tadi karena apa? Pernah ada racun masuk. Jadi ketika beliau menjelang wafat tadi sampai pingsan 3 kali, diciprati, diguyurkan, bangkit lagi, sadar, baru mau takbir, pingsan lagi sampai 3 kali. Ini Rasul SAW yang beliau kita ketahui bersama sudah dijamin masuk surga. Ternyata diikuti oleh khalifah yang kedua. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sholat subuh ditikam oleh siapa? Orang Majusi. Pingsan itu. Beberapa riwayat sampai beberapa hari. Ketika pingsan, biasanya orang kalau habis ditusuk, apa yang ditanya? Sadar. Sopo sing nusuk aku gitu tak. Siapa yang nusuk saya kan gitu. Ini bukan. Pertanyaan pertama kali ketika Umar bin Khattab sadar, ada berlumuran darah itu. Sadar, as-sallan nas. Orang-orang sudah sholat belum? Sudah, itu kan waktu subuh. Lo baru sadar udah lama. Udah sholat. Tapi yang menarik di sini pertanyaan pertama kali oleh orang yang pada waktu itu kondisinya sekarat juga karena ditusuk. Apa? Tentang sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Bagaimana tidak? Sholat itu sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Perjanjian antara kita dan orang kafir apa? Alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar aw asyrak. Kalau orang meninggalkannya maka dia telah kafir atau musyrik. Gak heran kalau misalnya kita lihat orang pakai peci, kalau keluar pakai peci deh. Terus tetangga dekat, misal saja, tetangga dekat. Kalau pergi kerja pakai peci hitam. Tapi kok nggak pernah lihat ke masjid ya. Perasaan tadi dia masuk ke rumah Jumat lagi, misal. Sebulan, 2 bulan. Apa yang pertanyaan pertama kali di benak dia? Iki muslim apa dudu gitu kan? Ini menunjukkan bukti bahwa yang membedakan muslim dengan tidak muslim itu apa? Sholat. Mesti orang bertakon-takon, bertanya-tanya. Iki muslim apa dudu? Dari mana coba? Dari sholatnya. Kalau orang misalnya pakai kaos atau baju ada salibnya, itu bukan muslim kan? Biasanya gitu udah kelihatan. Tapi terkadang kan penampilan muslim sama non muslim sama, kaos podo kaosnya,
baju sama, beli di toko yang sama. Tapi nanti yang membedakan apa? Terutama yang laki-laki ya, apa? Kok orang pernah yang masjid, orang pernah yang musola, ini saja ini muslim duduk kan gitu. Ini membuktikan betul apa sabda Rasul SAW yang membedakan kita dengan mereka, yaitu mereka itu maksudnya non muslim ya, orang Yahudi, Nasrani dan segalanya. Itu adalah sholat. Bagaimana kita bisa menjaga sholat dengan baik dan benar, dan insya Allah akan kita bahas secara sederhana saja, tidak memberatkan, dan insya Allah akan kita bahas rinciannya dengan tanpa terlalu dalam mendetail sehingga membuat orang yang baru belajar atau sedang belajar itu bingung. Terkadang ada gerakan yang beda, bacaan yang berbeda, terus posisi yang berbeda, itu biasanya kita lihat nanti mana yang benar, mana yang itu memang variasi, ada riwayatnya, atau mana itu yang buatan sendiri. Karena ada yang buatan sendiri, ada yang memang itu variasi riwayat yang dilihat oleh siapa? Para sahabat. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Nih, kita kalau tahu sahabat ya. Sahabat itu mereka tidak mungkin tidak cerita tentang Rasul SAW. Entah itu ketika beliau lagi tertawa, pernah kan mendengar hadis Rasul kalau tertawa kelihatan sedikit gigi serinya, kan gitu toh. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak mungkin melewatkan satu momen detik pun kalau mereka tahu terus diem aja nggak cerita, nggak. Kalau A nggak cerita, B yang cerita. Seperti hadis tentang niat semuanya hafal ya. Innamal a'malu binniyat. Itu kan hadisnya orang banyak seperti ini. Tapi ternyata yang meriwayatkan cuma siapa? Umar bin Khattab. Jadi tidak mungkin sahabat itu tidak meriwayatkan, tidak menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan, bahkan sampai fisiknya saja dibukukan khusus sama ilmu Muhammadiyah itu. Kayak Imam Tirmizi, bentuk sosok beliau, rambutnya, telinganya, tubuhnya, tingginya, sampai sedetail itu. Jadi tentang sholat ini pun sama, tidak ada yang samar, semuanya jelas, hanya saja memang para sahabat itu bercerita atau menyampaikan kepada sahabat yang lain, tabi'in, berikutnya generasinya, tabi'in dan sebagainya, sesuai dengan yang mereka lihat. Makanya ada beberapa versi atau macam bentuk atau gerakan, dan insya Allah akan dijelaskan oleh beberapa ulama terkait tata cara sholat dan lain sebagainya. Dan insya Allah kalau Allah menakdirkan kita bisa lancar ini kajiannya, yang akan kita bahas supaya tidak nggak tanggung-tanggung ya, sekalian, karena judulnya Fiqhus Sholah, atau kalau dalam buku kitab fikih ini Kitabus Sholah. Jadi harus full, jangan setengah-setengah. Nanti kita belajar insya Allah sholat, keutamaan, kewajibannya, hukum azan dan iqomat sekalian gitu, satu paket gitu. Ini satu paket, azan sama iqomat kaitannya dengan apa? Sholat. Terus waktu-waktu sholat, kadang tahu ada yang azan sendiri, tidak hanya berpatokan sama misalnya ya jadwal, atau misalnya itu bagaimana nanti penjelasannya, syaratnya, rukunnya, apa yang membatalkan, sunnah dan makruhnya, sholat sunnah, ada nanti sujud sahwi, sujud tilawah sama sujud syukur. Terus terkait pembahasan sholat jamaah, terutama kaum laki-laki ini, hukum imam, nanti siapa yang layak jadi imam, atau apa yang harus dilakukan imam. Terus sholat bagi orang yang memiliki uzur, sakit, tidak mampu berdiri, dia harus dudukkah, bagaimana tata cara duduknya, sujudnya. Kemudian sholat Jumat, sholat khauf, ya minimal kita tahulah sholat khauf itu dalam kondisi takut, bukan hanya dalam perang saja sebenarnya. Dalam kondisi takut bagaimana? Minimal tahu gitu.
Terus sholat Idul Fitri, Idul Adha minimal kita murojaah kalau memang sudah pernah dilaksanakan, walaupun setahun 2 kali. Sholat istisqa sudah pernah kali? Pernah ya? Belum pernah. Teluk Gurandu ini ya di lapangan misalnya. Ya makanya kemarin saya tanya apakah ada proyektor sesekali mungkin ada tampilannya. Istisqa, khauf, terutama sholat khauf ya. Terus kusuf, gerhana. Kalau gerhana sudah, ini insya Allah semuanya. Cuma memang bedanya kalau zaman dulu sekarang gerhana itu pakai pengumuman ya. Kalau dulu kan tahu-tahu ada orang pakai panci dikentong-kentong. Walaupun nggak sholat juga kan zaman dulu, nggak tahu ya. Terus sholat jenazah dan hukum-hukum tentang jenazah. Insya Allah, bi'aunillah wa bifadlillah kita akan mulai di pertemuan selanjutnya sebulan sekali. Ya, sebulan sekali ya. Ya, enggak apa-apa. Insyaallah kita usahakan seringkas mungkin supaya pembahasan ini bisa tersampaikan. Ya, sebulan sekali agak berat juga murojaahnya. Tapi enggak masalah. Semampunya orang belajar agama itu ya mampunya sebulan sekali ya sebulan sekali. Sebulan sekali istiqomah udah bagus. Karena ada beberapa kajian dari asatizah kibar. Ustaz, kalau saya Ustaz Al-Rafiq Gufron, Ustaz Hakim Abdad, ya. Itu ada yang ngisi kajian sebulan sekali dan itu nggak pernah putus kecuali ya momen-momen ya, momen-momen besar selama 10 atau 20 tahun itu. Ada sebulan sekali dari Gresik ke Jogja, ngisi di Jogja. Ya, Masya Allah. Jadi yang penting semampunya berapa hari, kapan dan berapa lama, yang utama itu adalah istiqomah. Ada yang sepekan sekali, kadang alasannya ringan tapi absen, mungkin agak membosankan atau ya. Ini kami kasih tahu para jamaah yang dimulakan Allah, namanya menuntut ilmu. Nomor 1 itu para ulama menyantumkan di antara selain ikhlas dan lain-lainnya, beradab itu sabar. Apa? Sabar. Orang menuntut ilmu itu sabar. Kenapa? Ya, tidak heran kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-jihad, talabul ilmi afdalu minal jihad. Menuntut ilmu lebih utama daripada jihad. Walaupun tetap dalam Islam amalan paling utama, paling tinggi jihad tetap. Cuman kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu? Karena jarang orang kuat di belajar. Kalau jihad itu kan paling lama berapa? 4 bulan, habis itu balik kan? Zaman dulu ya. Orang-orang zaman dulu, para sahabat, di zamannya Abu Bakar atau Umar bin Khattab, perang, menaklukkan orang-orang Romawi, setahun ditunggu. Ingin menaklukkan setahun. Orang menjadi ulama setahun, langsung jadi ulama, belajar setahun. Itu namanya idat duat ya. 2 tahun. Itu pun masih idat. Jadi memang perlu kesabaran dan Jadi intinya sabar, semuanya kita perlu kesabaran. Apalagi kata Rasul SAW, sabar itu as-sabru dia. Dia itu apa? Cahaya. Dan ad-daw atau cahaya ini dia berlaku pada matahari. Kalau bulan itu nurun. Kalau matahari dau'un, dia. Kenapa? Kalau nurun itu dia hanya sinarnya saja. Tapi kalau dau'un atau dia itu sinar plus panas. Ya, jam 12 siang kita senang terang. Ada yang berharap alhamdulillah raudan. Ketika itu dia misalnya jualan apa gitu, es, raudan misalnya. Maksudnya apa? Dia merasakan senang pun tetap dia merasakan apa? Panas. Dan orang yang menahan amarah dingin, panas. Seperti halnya tadi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wasabru dia. Kesabaran adalah cahaya, layaknya cahaya matahari. Dan silahkan nanti dipraktekkan setelah pulang dari sini. Sabar itu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam penjelasan Sahih Muslim ini, ketika menjelaskan di sini, yastamiru ala shawab. Dia konsisten atau terus-menerus di atas kebenaran. Contoh praktek yang paling sederhana saja, ini terutama bapak-bapak nih, lupa
kunci motornya di mana. Ketika nggak sabar, ketemu nggak? Susah. Obengnya di mana nih? Kalau ibu centongnya mana ya? Tadi perasaan di sini. Itu kalau dengan rasa emosi susah ketemunya. Tapi kalau dengan menahan diri, tarik napas, hirup napas, dilepaskan, pokoknya santai saja, duduk dulu, minum air putih dulu. Obengnya di mana tadi ya? Kuncinya motor, kayaknya tadi di sini. Bayangkan dulu, tapi dengan rasa tenang. Yakinlah insya Allah, karena ini sabda Rasul. Dia seperti cahaya. Berat memang, panas memang, agak jengkel juga. Tapi harus ditahan, tahu-tahu, oh iya kuncinya di dalam laci. Ketemu ntar. Tapi kalau dengan emosi, diobrak-abrik, rak sepatu dibuang, nggak ketemu. Justru kuncinya makin ketelisut masuk ke dalam sepatu. Tapi kalau sabar mana ya? Coba sepatunya satu-satu. Oh ini dia. Tapi kan berat memang, harus menahan amarah. Udah telat ini kan. Coba tahan. Tapi akhirnya apa? Dengan teriknya matahari, panasnya dada ini, akhirnya ketemu. Makanya itu namanya tadi ya, sabar. Sama ketika orang belajar, dia harus bersabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.